Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Handayani dari akuntansi kelas AA. Di sini saya akan mengidentifikasikan mengenai buku perpajakan mulai dari pasal 22 hingga pasal 26. Dan ini adalah buku perpajakan milik saya. Baik, di sini saya akan mengidentifikasikan mengenai buku perpajakan dengan identitas judul Pajak Penghasilan yang meliputi teori, kasus, dan praktik yang di dalamnya tercantum dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan umum, pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan juga 26 yang ditulis oleh Ibu Jumaiyah dan juga Bapak Wahidullah. Selanjutnya adalah identitas diri. Nama saya Poppy Handayani, NIM 2011-2000-2343 kelas AA. Saya akan memulai dari bab 5, yaitu pasal 22. Cara ringkasnya, PPh pasal 22 adalah pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor. Saya akan memberikan satu contoh soal di pasal 22. Dinas Sosial Kota Malimba pada tanggal 1 April 2020 melakukan pembelian mebel dan peralatan kantor lainnya dari CV Indah Mebel senilai 110 juta, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan adalah DPP 100 per 110 dikali 110 juta, hasilnya 10 juta. Dan PPh pasal 22 yaitu 1,5% kali 10 juta, hasilnya 150.000. Selanjutnya adalah pasal 23. Secara ringkasnya, pasal 23 yaitu tentang jenis jasa. Saya akan memberikan satu contoh soal. PT Sepoi-Sepoi yaitu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Sepoi-Sepoi mendapat kontrak dari PT Bank Sejahtera untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa 30 juta. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Sejahtera atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Sejahtera kepada PT Sepoi-Sepoi dipotong PPh pasal 23 oleh PT Bank Sejahtera sebesar 2% kali 30 juta, hasilnya 600.000. Selanjutnya pasal 24 yang bisa diartikan adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Berikut contoh soalnya. Bagaimana ketentuan kredit pajak luar negeri? Pajak luar negeri yang boleh dikreditkan berlaku untuk pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya, pasal 25 yang bisa diartikan sebagai pajak yang bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicil setiap bulan. Dan yang terakhir adalah pasal 26 yang bisa dikatakan sebagai pemotongan atau penghasilan bersumber dari Indonesia yang diterima dan diperoleh wajib pajak luar negeri. Contohnya, PT Historia merupakan penerbit buku. Pada bulan Januari 2020 membayarkan royalti sebesar 100 juta kepada Alis sebagai pengarang buku humor. Alis adalah wajib pajak luar negeri. Berapa pajak yang dipotong PT Historia? 20% dikali 100 juta, hasilnya 20 juta. Kelebihan buku ini adalah memuat segala hal tentang perpajakan, mulai dari teori, kasus, dan juga praktik, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan soal perpajakan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.